Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Rahayu, 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 salam kebajikan dan salam Pancasila. Selamat datang di video pembelajaran untuk mata kuliah Hukum Tata Negara, di mana pada video pembelajaran kali ini kita akan membahas mengenai sengketa kewenangan lembaga negara. Sengketa kewenangan antar lembaga negara. Pembahasan video pada kali ini berhubungan dengan video pembelajaran sebelumnya yang membahas mengenai hubungan di antar lembaga negara, hubungan di antara lembaga negara yang menerapkan prinsip check and balance, di mana antar lembaga negara ini bisa saling mengontrol satu sama lainnya. Nah, pada video pembelajaran kita kali ini kita akan melanjutkan pembahasan itu dan kita fokuskan pada sengketa kewenangan lembaga negara. Sebelum lebih jauh membahas mengenai sengketa kewenangan antar lembaga negara, yang ingin saya sampaikan terlebih dahulu adalah dasar hukum atau peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan materi kita. Alangkah lebih baiknya jika Anda mengunduhnya terlebih dahulu, untuk lebih memahami mengenai sengketa kewenangan antar lembaga negara. Yang pertama yakni Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang kedua adalah Undang-Undang Nomor 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Lalu yang ketiga adalah Undang-Undang Nomor 8 tahun 2011 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Dan yang terakhir adalah Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 8/PMK/2006 tentang pedoman beracara dalam sengketa kewenangan konstitusional lembaga negara. Jadi ini adalah 4 peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan materi pada video pembelajaran kita kali ini. Bahwa sengketa kewenangan lembaga negara, saudara-saudara sekalian, itu merupakan potensi yang bisa saja muncul karena adanya hubungan antar lembaga negara. Karena kedudukan dan karena adanya hubungan antar lembaga negara. Jadi potensi sengketa kewenangan lembaga negara itu tidak terlepas dari kedudukan lembaga negara yang sederajat, yang saat ini menurut Undang-Undang Dasar itu adalah sederajat, tidak ada lembaga tertinggi negara, semuanya adalah lembaga tinggi negara, kedudukannya sederajat, dan karena diadopsinya prinsip check and balance. Jadi sengketa kewenangan lembaga negara ini bisa muncul karena adanya hubungan check and balance antar lembaga negara. Tentu hubungan itu berkaitan dengan kewenangan masing-masing yang biasanya saling bersinggungan karena ada prinsip check and balance. Selanjutnya, ada beberapa faktor yang bisa menyebabkan terjadinya sengketa kewenangan antar lembaga negara. Yang pertama adalah karena adanya hubungan lembaga negara yang sederajat dan karena diterapkannya prinsip check and balance. Jadi hubungan antar satu lembaga dengan lembaga negara yang lain itu diikat oleh prinsip check and balance, di mana lembaga-lembaga tersebut diakui sederajat, tidak ada lembaga yang lebih tinggi dari yang lain, tetapi antar lembaga tersebut kemudian bisa saling mengendalikan satu sama lain. Sebagai akibat adanya mekanisme hubungan yang sederajat dan adanya prinsip check and balance itu, maka timbul kemungkinan dalam melaksanakan kewenangannya masing-masing terdapat perselisihan dalam menafsirkan amanat Undang-Undang Dasar yang mengatur mengenai kewenangan
masing-masing lembaga tersebut. Lalu yang kedua, yang bisa menyebabkan banyaknya sengketa kewenangan lembaga negara adalah faktor bertambahnya jumlah lembaga negara dan ketentuan yang mengatur kewenangan lembaga negara tersebut. Semakin banyak jumlah lembaga negara, maka semakin besar potensi terjadinya sengketa kewenangan lembaga negara. Lalu yang terakhir adalah karena adanya perbedaan interpretasi, penafsiran terhadap suatu ketentuan yang menjadi dasar penyelenggaraan negara. Itu adalah 3 faktor penyebab sengketa kewenangan lembaga negara. Lalu jika timbul sengketa antar lembaga negara tersebut, maka pertanyaannya, siapa yang berhak atau siapa yang diberi tugas untuk menyelesaikan sengketa antar lembaga negara tersebut? Siapa yang berhak memberikan putusan atas sengketa kewenangan antar lembaga negara? Dalam sistem ketatanegaraan kita yang telah diadopsi di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, maka penyelesaian sengketa kewenangan antar lembaga negara itu dilakukan melalui proses peradilan tata negara, yakni melalui lembaga yang dibentuk tersendiri yang kemudian diberi nama Mahkamah Konstitusi, di mana di dalam Pasal 24 ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 bahwa kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer dan lain sebagainya, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi. Inilah dasar hukum utama dari keberadaan lembaga negara yang disebut dengan nama Mahkamah Konstitusi. Berdasarkan ketentuan tersebut, maka Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu pelaku kekuasaan kehakiman selain Mahkamah Agung. Dia adalah salah satu cabang kekuasaan yudikatif yang mengadili perkara-perkara tertentu yang menjadi kewenangannya. Dan berbicara mengenai kewenangan Mahkamah Konstitusi, itu bisa kita jumpai dalam pasal 24C ayat 1 Undang-Undang Dasar. Bahwa Mahkamah Konstitusi itu memiliki kewenangan pertama menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar. Yang kedua, memutus pembubaran partai politik. Yang ketiga, memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum. Dan yang terakhir yang berkaitan dengan pembahasan kita adalah memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar 1945. Jadi, dalam konstitusi kita dianut ketentuan bahwa lembaga yang menyelesaikan sengketa kewenangan antar lembaga negara adalah Mahkamah Konstitusi. Hampir sebagian besar negara di dunia ini memiliki mekanisme yang sama, menyelesaikan sengketa kewenangan lembaga negara ini pada Mahkamah Konstitusi. Sebut saja misalnya di Jerman, Korea Selatan, Rusia, Thailand, dan Indonesia termasuk di dalamnya. Tetapi ada juga negara yang memberikan kewenangan memutus sengketa kewenangan antar lembaga negara ini kepada Mahkamah Konstitusi. Seperti yang Mahkamah Agung, bukan Mahkamah Konstitusi, Mahkamah Agung. Yakni seperti yang ada di Amerika Serikat. Selanjutnya, dari sengketa kewenangan antar lembaga negara ini, apa yang menjadi objek sengketanya? Kalau kita kembali pada bunyi pasal 24C mengenai kewenangan
Mahkamah Konstitusi pasal 24C ayat 1 Undang-Undang Dasar bahwa Mahkamah Konstitusi itu berwenang untuk memutuskan sengketa kewenangan, ya, kita garis bawahi, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar. Jadi dari situ kita bisa menyimpulkan bahwa sebetulnya sengketa atau objek sengketa dari kewenangan objek sengketa dari sengketa kewenangan antar lembaga negara ini adalah kewenangan konstitusional antar lembaga negara. Yang menjadi objek dalam sengketa kewenangan antar lembaga negara adalah kewenangan konstitusional antar lembaga negara. Apa yang dimaksud dengan kewenangan konstitusional? Kewenangan konstitusional itu adalah suatu kewenangan yang ditentukan secara eksplisit maupun implisit di dalam Undang-Undang Dasar. Jadi kewenangan konstitusional itu adalah kewenangan yang ditentukan atau yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar. Kewenangan konstitusional antar lembaga negara itu adalah kewenangan lembaga negara yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar. Di dalam Undang-Undang Dasar sendiri, tidak semua lembaga negara itu ditentukan secara eksplisit kewenangannya, melainkan hanya ditentukan pembentukannya. Sedangkan kewenangannya itu ditentukan lebih lanjut dalam peraturan perundang-undangan yang lain, yang ada di bawahnya. Contoh misalnya adalah Bank Sentral, di mana di Bank Sentral itu wewenangnya tidak ditentukan di dalam Undang-Undang Dasar. Bank Sentral hanya ditegaskan eksistensinya dalam pasal 23D Undang-Undang Dasar bahwa negara memiliki suatu bank sentral yang susunan, kedudukan, kewenangan, tanggung jawab, dan independensinya itu diatur dengan undang-undang. Jadi eksistensinya disebutkan di dalam Undang-Undang Dasar, tetapi kewenangannya diatur di luar Undang-Undang Dasar. Jadi sama sekali tidak ada ditentukan apa kewenangan bank sentral di dalam Undang-Undang Dasar. Tetapi bank sentralnya disebutkan di situ. Nah, yang menjadi objek sengketa dalam sengketa kewenangan antar lembaga negara itu adalah kewenangan suatu lembaga negara yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar. Ya. Lanjut. Pertanyaan selanjutnya, maka lembaga negara mana yang dapat menjadi pihak dalam sengketa kewenangan antar lembaga negara? Pertama, kita bisa melihat dalam pasal 24C Undang-Undang Dasar bahwa Mahkamah Konstitusi berwenang memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar. Jadi dari ketentuan tersebut bahwa pertama yang bisa menjadi atau yang disebut para pihak dalam sengketa kewenangan antar lembaga negara itu adalah lembaga-lembaga negara. Pertama, baik sebagai pemohon maupun termohon dalam sengketa tersebut, itu kedua-duanya adalah lembaga negara. Tetapi di situ ada pembatasan. Tidak semua lembaga negara itu bisa menjadi pihak dalam sengketa kewenangan antar lembaga negara yang diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi. Karena di situ ada pembatasan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar. Artinya hanya lembaga-lembaga negara yang kewenangannya ditentukan di dalam Undang-Undang Dasar yang dapat menjadi pihak dalam sengketa antar lembaga negara yang diputus oleh Mahkamah Konstitusi.
Sebaliknya, lembaga-lembaga negara yang kewenangannya tidak diberikan oleh Undang-Undang Dasar itu tidak dapat menjadi pihak dalam sengketa kewenangan antar lembaga negara. Tetapi di situ kita lihat di Undang-Undang Dasar tidak menentukan secara tegas dan jelas lembaga-lembaga negara mana yang kemudian bisa bersengketa. Di Undang-Undang Dasar itu hanya disebutkan pembatasannya saja. Selanjutnya di pasal 61 Undang-Undang MK, di situ yang dimaksud dengan pihak pemohon itu adalah lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar yang mempunyai kepentingan langsung terhadap kewenangan yang dipersengketakan. Di sini terdapat penegasan lagi bahwa lembaga negara yang bisa bertindak sebagai pemohon itu, selain lembaga negara itu memiliki kewenangan yang diberikan oleh undang-undang, juga lembaga negara tersebut memiliki kepentingan langsung terhadap kewenangan yang dipersengketakan. Selanjutnya, pada Peraturan Nomor 8 PMK 2006 tentang pedoman beracara dalam sengketa kewenangan konstitusional lembaga negara, baru di sini di peraturan Mahkamah Konstitusi inilah kemudian diatur secara tegas dan jelas lembaga-lembaga negara mana yang berwenang atau berhak untuk menjadi para pihak dalam sengketa kewenangan antar lembaga negara. Di situ disebutkan pertama adalah DPR, kedua adalah DPD, selanjutnya MPR, Presiden, BPK, pemerintah daerah, dan lembaga negara lainnya yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar. Jadi di PMK ini, Peraturan Mahkamah Konstitusi ini lebih ditegaskan secara jelas lembaga-lembaga negara mana yang diberikan hak untuk menjadi para pihak dalam sengketa kewenangan antar lembaga negara. Lalu bagaimana dengan Mahkamah Agung? Di situ tidak disebutkan ya, Mahkamah Agung bisa. Nah, menurut pasal 2 ayat 3 dari Peraturan Mahkamah Konstitusi tersebut, ya, nomor 8 tahun 2006, bahwa Mahkamah Agung itu tidak dapat menjadi pihak baik sebagai pemohon maupun termohon dalam sengketa kewenangan teknis peradilan. Ini mohon diperhatikan. Jadi di Undang-Undang 24 tahun 2003, nomor 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, undang-undang yang pertama, pada pasal 65 di situ ditegaskan bahwa MA memang tidak bisa menjadi pihak termohon maupun pemohon dalam sengketa kewenangan antar lembaga negara. Tetapi kemudian pada undang-undang yang baru, perubahan atas Undang-Undang nomor 24 tahun 2003, pasal 65 itu kemudian dihapus. Ya. Karena memang pada dasarnya sebetulnya Mahkamah Agung itu berhak untuk menjadi pihak dalam sengketa kewenangan antar lembaga negara. Tetapi kemudian dibatasi oleh peraturan Mahkamah Konstitusi nomor 8 tahun 2006 bahwa Mahkamah Agung itu boleh menjadi pihak dalam sengketa kewenangan antar lembaga negara. Tetapi MA itu tidak boleh menjadi pihak dalam sengketa kewenangan antar lembaga negara jika itu berkaitan dengan sengketa kewenangan teknis peradilan. Kewenangan antara MA dengan MK misalnya dalam hal teknis peradilan. Itu MA tidak bisa menjadi pihak dalam sengketa tersebut. Tetapi kalau dalam hubungan kewenangan MA dengan lembaga negara lainnya, itu MA bisa saja menjadi pihak termohon maupun pemohon dalam sengketa kewenangan antar lembaga negara. Bagaimana dengan Mahkamah Konstitusi?
Maka menurut peraturan MK nomor 8, ya, MK itu tidak disebutkan di situ sebagai pihak yang berperkara dalam sengketa kewenangan antar lembaga negara. Jadi MK juga tidak bisa menjadi pihak termohon maupun pemohon dalam sengketa kewenangan antar lembaga negara. Kiranya ini sejalan dengan prinsip bahwa hakim itu tidak dapat menjadi hakim bagi dirinya sendiri. Lucu kalau kemudian MK mengadili dirinya sendiri atas sengketa yang terjadi antara dirinya dengan lembaga negara lain. Maka di situ dimungkinkan terjadi konflik interest kalau kemudian Mahkamah Konstitusi mengadili dirinya sendiri. Jadi asas hakim tidak dapat menjadi hakim bagi dirinya sendiri ini merupakan bagian dari upaya menjaga imparsialitas atau ketidakberpihakan, menjaga netralitas, dan menjaga independensi hakim sebagai pemeriksa dan pemberi keadilan. Kira-kira seperti itu yang bisa saya sampaikan terkait materi sengketa kewenangan antar lembaga negara di Indonesia. Untuk lebih memahaminya lagi, silahkan Anda pelajari peraturan perundang-undangan yang sudah saya berikan, dan silahkan pelajari berbagai macam artikel jurnal yang bertebaran di internet yang membahas mengenai sengketa kewenangan antar lembaga negara. Seperti itu saya akhiri video pembelajaran kali ini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.